saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana yang tadinya saya yang bermula saya menjual buku, kemudian menjadi membuat sebuah komunitas yang orang-orang memberikan nama CTI, Cak Tarno Institute. Nah, sejak 2005, tapi sebelum 2005 juga, kios saya selalu menjadi tempat singgah, baik orang yang mau ke kampus atau yang pulang dari kampus, baik mahasiswa S1, S2, S3, bahkan dosen atau profesor pun suka singgah di kios saya sambil melihat-lihat buku yang saya jual dan buku apa yang baru. Nah, dengan berjalanannya waktu 2005, kemudian setiap Sabtu akhirnya dibuatlah ruang diskusi. Dibuat ruang diskusi, lambat laun, semakin hari semakin ini, akhirnya semakin ramai dan semakin membuat gentar bagi di sekitaran kampus itu. Sampai ada yang ketakutan juga untuk bisa ikut berani presentasi di kios saya. Nah, wacana itu kenapa mereka orang-orang itu takut? Karena wacana itu, bagaimana wacana itu orang-orang memang di tempat itu ada salah satu itu sangat disiplin, diskusinya sangat disiplin, walaupun selengekan, tapi selalu ada bahan yang dipakai, yaitu makalah. Diskusi tidak boleh keluar dari makalah apa yang ia tulis. Dari sejak itulah jadi yang akhirnya tempat itu menjadi semacam simulasi bagi calon doktor atau calon magister sebelum dia sidang di kampus. Nah, dari itu juga akhirnya dampaknya sangat luar biasa diskusi itu. Selain satu diskusi itu menjalin tali silaturahmi, tapi di sisi lain ruang diskusi itu juga menjadi sarana bagi orang untuk membangun relasi sosialnya. Dari situ akhirnya dia kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu, sampai dia kenal yang sama sekali yang tadinya tidak kenal dengan ini, akhirnya banyak yang kenal. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman itu sudah banyak yang di pemerintahan pusat. Nah, jadi saya sendiri pun ikut senang bahwa apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, artinya kita bisa disadari atau tidak itu sudah ada kemanfaatannya. Belum kemanfaatan yang lebih penting adalah kemanfaatan ilmu pengetahuan itu. Dari tempat itu juga yang dimana saya tidak mempunyai basic latar belakang pendidikan, kemudian saya pun juga akhirnya bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dengan buku-buku baru, perkembangan fenomena-fenomena yang muncul
seperti tentang gaya hidup, tentang budaya gaya hidup, budaya yang perkembangan teknologi ini. Jadi menarik apa namanya di ini, dan tempat itu juga tidak saja sekitaran orang Jakarta, tetapi yang dari Surabaya, yang dari Ambon, yang dari Papua, bahkan yang dari Aceh, bahkan suatu dia juga bisa ikut. Itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya lakukan itu. Saya mencari narasumber, saya mencari mengumpulkan orang. Jadi di situ saya sebagai koordinasi, juga sebagai dokumentasi, juga sebagai yang biayai yang fotokopi makalah. Jadi ya saya senang saja melakukan itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah sekarang teman saya banyak. Nah, tapi kalau soal hasil ini sih jangan tanyakan masalah soal hasil materi ya. Karena kalau soal hasil ilmu pengetahuan ini tidak ada ukurannya. Intinya alhamdulillah saya tetap bisa bertahan walaupun kondisi jualan buku sudah bahkan sudah tidak ada aktivitas lagi dalam diri saya. Nah, dari ruang itu ruang diskusi, dan diskusinya sangat majemuk, sangat variatif dari berbagai perspektif di situ ada. Kemudian 2010 sampai akhirnya saya diprofilkan di koran Kompas sebagai sosok tokoh pejuang literasi, kan gitu. Nah, akhirnya dari situ di Kompas itu semakin besar pengaruhnya. Jadi akhirnya ruang diskusi Cak Tarno itu bisa semakin dikenal. Nah, bahkan apa yang tercatat di dalam Kompas itu dari pertanyaan yang menggelitik pertanyaan itu kemudian menggegerkan dunia intelektual. Jadi sejak itu, jadi di Kompas itu temanya ruang-ruang Cak Tarno. Nah, ada menjadi pertanyaan yang membuat heboh itu adalah ketika wartawan itu bertanya kepada saya, apakah Cak Tarno akan melanjutkan usaha ini? Kan itu. Nah, saya sendiri, ketika saya ditanya tentang apakah cita-cita Cak Tarno, apakah Cak Tarno akan membesarkan usaha ini, apakah Cak Tarno mau dibawa kemana, ini diskusi CTI. Ini yang menjadikan di dalam diri saya itu adalah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kenapa? Karena yang saya tanam di dalam diri saya ketika saya menjawab cita-cita yang akan di depan, yang sudah saya rencanakan, yang nanti bagaimana cita-cita itu tidak dapat saya capai, saya tidak mau terjadi ada kekecewaan ketika saya sudah maknai bahwa cita-cita yang ada di depan tersebut. Nah, hal itu yang membuat akhirnya saya menggunakan istilah bahasa pertanyaan terkait masalah masa depan itu
akhirnya saya maknai masa depan sebagai ruang kosong. Nah, dari ruang kosong itu, makna ruang kosong itu, kemudian ruang kosong itu akhirnya membangun sebuah persepsi teman-teman, yang kemudian banyak yang menjabri saya tentang ruang kosong, yang dimana teman-teman mempunyai persepsi ruang kosong yang bermacam-macam, kan begitu. Ada yang menanyakan bahwa dianggap saya adalah orang yang bosan hidup. Kenapa? Karena ruang kosong dipahamin adalah liang lahat. Apakah Cak Tarno udah bosan hidup, sudah pingin mati, kan begitu. Nah, banyak lagi yang ini nanyakan saya. Nah, kemudian ada salah satu dosen filsafat yang saya ini, dosen filsafat itu namanya Pak Tommy. Pak Tommy itu adalah dosen favorit yang saya tidak ikut apa namanya, tidak ikut mempunyai dosen saja. Saya sangat ngefans sekali sama beliau. Orangnya sangat egaliter. Dia ini. Nah, dari situlah kemudian saya diundang sama beliau. Saya diundang beliau datang ke ruangan, kemudian saya ditanyakan sama Pak Tommy, ditanya oleh Pak Tommy tentang apa yang kamu maksud ruang kosong itu, Cak, dia bilang gitu. Nah, tetapi sebelumnya sebelum saya diundang Pak Tommy, setelah profil Kompas 1 halaman penuh itu dipublikasikan, saya ketemu dengan seorang guru perempuan, dia punya anak di fotokopi Kano pada waktu itu. Lalu dia mendekat ke saya, perempuan itu, lalu dia bertanya, ini dengan Cak Tarno? Oh iya betul. Loh kok kenal? Saya membaca Kompas. Loh, oh iya, apa yang ini? Saya mau bertanya, Cak, karena dia langsung memperkenalkan diri, saya guru Cak Tarno, saya punya murid. Nah, barangkali apa yang dimaksud oleh Cak Tarno ini dapat menjadi motivasi bagi murid-murid saya. Yang dimaksud Cak Tarno itu ruang kosong itu apa? Dia bilang gitu. Oh, itu sederhana saja kok. Saya bilang gitu kan. Sederhana saja. Loh kok bisa sederhana saja? Enggak kan gini, saya memahamin bahwa saya ketika saya ini apa namanya, karena saya memahami bahwa ruang kosong itu adalah di mana ruang yang dulu adalah ruang yang sudah pernah saya isi dengan aktivitas saya sehari-hari. Seperti apa? Seperti saya sekolah lulus cuman sampai SMP. Kemudian saya menjadi buruh tani karena saya anaknya buruh tani. Kemudian saya mencari rumput untuk kambing. Kemudian saya jadi kuli bangunan. Kemudian saya jadi sampai saat ini saya menjadi pedagang buku. Kemudian di pertengahan saya mendagang buku, saya membuat forum diskusi. Nah, setelah itu 1 jam atau 15 menit lagi ini, ruang yang masih kosong, di mana ruang itu adalah sebagai sebuah pilihan manusia hidup, di mana di dalam pilihan itu dan manusia harus memilih, kamu isi dengan kebaikan atau dengan keburukan. Inilah yang saya maksud ruang kosong. Nah, dari situlah saya ceritakan kepada Pak Tommy waktu saya di Departemen Filsafat. Di situ ada almarhum Pak Vincent, terus di situ ada Pak Hayon, dosen logika di filsafat, ada Pak Ahyar, ada Pak Tommy, ada Bu Embun, ada ini. Ketika Pak Tommy menanyakan tentang ruang kosong itu, kemudian saya
bercerita apa adanya seperti apa yang saya sampaikan pada guru perempuan tadi. Nah, tadi ini Pak Tommy, apa yang kamu tanya ini tentang ruang kosong, saya jawab itu sederhana saja kok Pak Tommy. Loh, gak bisa begitu Cak. Kamu ini diprofilkan di Kompas, kamu harus bisa mempunyai definisi nih. Apa itu tentang ruang kosong? Lo sebagai rektor CTI, masa lo nggak bisa ini mendefinisikan tentang ruang kosong kan gitu, ditantang begitu. Ya itu tadi akhirnya saya pahami, saya sampaikan bahwa ruang kosong itu adalah ruang waktu. Ruang kosong itu adalah ruang ekspresi manusia. Bagaimana manusia itu mengekspresikan di dalam ruang kosong tersebut, dan di mana ruang kosong itu adalah ruang kosong sebagai pilihan manusia hidup. Kamu pilih dengan kebaikan ataukah dengan keburukan, kan gitu. Nah, kembali lagi, dan ini saya merujuk dari pemikiran, saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh Kolonel Sander, yang dimana Kolonel Sander itu bercita-cita ingin memberikan makan orang sedunia dengan cara memberikan resep. Kemudian bagaimana seorang dari prajurit menjadi seorang kolonel. Setelah menjadi seorang kolonel, dia ingin bercita-cita ingin memberikan makan orang sedunia dengan cara memberikan resep. Terlepas itu sekarang jadi McDonald, jadi KFC dan yang lain-lain. Tapi kata Kolonel Sander, dia bilang begini, ingat, apa yang ada di dalam diri manusia ada ruang yang kosong. Semakin kamu isi, bukan semakin penuh ruang kosong itu, dan akan semakin kosong. Jadi artinya akhirnya saya memaknai itu, bahwa di dalam kita hidup ada ruang kosong, yang ruang kosong itu adalah ruang pilihan manusia hidup, baik dan buruk. Semakin kita mengisi dengan kebaikan, maka semakin banyak yang harus kita berbuat baik. Dan ketika kita mengisi dengan keburukan, ruang kosong itu akan terbuka luas-luasnya orang untuk membuat keburukan. Untuk itu dari saya cukup sampai di sini. Ikutin di channel Cak Tarno. Semoga pengalaman ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, salam budaya.